Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tentang tema 8, subtema 2, PB3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan membaca informasi tentang keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga, kalian dapat menganalisis hubungannya. Dan yang kedua, dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pikiran pokok dan penjelas, kalian mampu membuat kesimpulan tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Yang ketiga, kalian memahami tentang hak dan kewajiban warga negara untuk hidup yang layak. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Hari ini kita bicara tentang negara Vietnam dan Thailand. Adapun kondisi sosial budaya bahwa negara Vietnam merupakan negara Asia Tenggara, di mana orang Vietnam itu merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Dan mereka disebut Viet atau Kin. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya bahwa orang Vietnam atau Viet dan Kin tadi itu tinggal di tepi pantai. Sedangkan orang Hoa atau etnis Tionghoa itu tinggal di dataran rendah. Pakaian wanita negara Vietnam disebut Áo Dai. Sekarang kita ke Thailand. Analisis hubungan keadaan geografis dan sosial budaya negara Thailand bahwa daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Thailand berupa dataran rendah yang berada di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, itu tadi tentang negara Thailand. Negara Thailand disebut sebagai negara gajah putih dengan penduduk beretnis Thai dan Lao. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Dalam teks bacaan ini diharapkan kalian dapat mengetahui kata kunci dan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut, gagasan utamanya yaitu bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang kawasan di Asia Tenggara. Kata kunci yang kita peroleh yaitu ada pertanian, perekonomian negara, dan kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan yang dapat kita peroleh atau informasi yang penting dapat kita peroleh bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian terutama pertanian padi merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Pesan yang dapat kita peroleh dari pasal tersebut bahwa
warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan atau memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan penghidupan yang layak. Karena tanggung jawab dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga mendapatkan hak pekerjaan dan kehidupan juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, yaitu kita dapat bekerja, berdagang, atau membuka usaha sendiri. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang berprestasi, mengikuti diklat-diklat tentang pelatihan pekerjaan. Mungkin salah satunya juga mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Lalu apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Yang terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya adalah sulit untuk tercapainya kehidupan yang layak bagi warga negara tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.